CEO kaya kabur dari skandal. Ia menemukan rahasia ketenangan dan cinta sejati di bawah pohon tua. Hidupnya berubah. Like, komen, Jing An, dan subscribe untuk ikuti kisah penyembuhan dan romansa CEO ini. Udara di lantai puncak Menara Luminatech di Shanghai terasa setebal es. Liang Kai, CEO yang baru menginjak usia 28 tahun, berdiri di balik jendela besar, memandang ke bawah. Kota yang dulunya ia kuasai kini terasa seperti penjara. Ia adalah arsitek Luminatech, sebuah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi pendidikan revolusioner. Ambisinya sebesar langit, dan ia mencapai kesuksesan dengan kecepatan yang membuat para veteran bisnis menahan napas. Namun, kecepatan itu kini menghancurkannya. Seminggu yang lalu, media meledak. Seorang mantan eksekutif, yang ingin membalas dendam, membocorkan informasi bahwa Liang Kai telah memanipulasi data saham sebelum IPO, penawaran saham perdana, untuk menutupi kerugian besar yang disebabkan oleh kecerobohannya sendiri. Meskipun tuduhan itu masih diselidiki, reputasinya hancur. Ditambah lagi, kelelahan fisik bertahun-tahun tanpa istirahat memicu diagnosis medis yang mengharuskannya istirahat total. Saat ini, Liang Kai bukan lagi pahlawan bisnis. Ia adalah target, buronan yang diserang media. Tuan Liang, suara berat pengacara Zhang memecah keheningan. Semua sudah diatur. Anda harus pergi sekarang. Mobil pribadi diparkir bawah tanah, membawa Anda ke stasiun kereta terpencil. Identitas baru sudah disiapkan. Liang Kai menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan ketegangan di rahangnya menunjukkan betapa ia membenci kelemahan ini. Mengapa harus bersembunyi? Saya bisa melawan mereka. Tidak, Tuan. Anda butuh waktu untuk menenangkan diri dan menyusun strategi. Kita butuh alibi. Kesehatan Anda sedang tidak baik. Pergilah ke tempat terpencil itu, lupakan Lumina selama 2 minggu. Jangan gunakan ponsel, jangan hubungi siapapun. Liang Kai tahu ia tidak punya pilihan. Ia meraih ransel kecil, hanya berisi beberapa pakaian, obat-obatan, dan dompet kecil. Ia meninggalkan jas mahalnya, meninggalkan cincin kelulusan bergengsi, dan meninggalkan semua simbol kekuasaannya. Ia hanya membawa kekacauan di hatinya. Saat ia memasuki mobil dan meluncur keluar dari jantung kota, ia menatap gedung-gedungnya yang menjulang tinggi. Aku akan kembali, janji Liang Kai pada dirinya sendiri, dan aku akan mengambil kembali semuanya. Pelarian ini bukanlah istirahat, ini adalah strategi yang menyakitkan. Perjalanan itu menyiksa. Kereta api membawanya ke wilayah pedalaman, lalu ia berganti dengan bus kecil yang berkelok-kelok melewati pegunungan. Setiap detik terasa membuang waktu. Dalam benak Liang Kai, waktu adalah uang, dan ia sedang menghabiskan keduanya. Setelah total 12 jam perjalanan, ia tiba di desa Jing An, desa ketenangan. Desa itu kecil, dikelilingi oleh pegunungan hijau lebat. Udaranya segar, sangat berbeda dengan polusi kota. Liang Kai mengenakan masker dan topi, mencoba menyembunyikan wajahnya yang terkenal. Ia mencari villa yang telah direservasi pengacara Zhang, sebuah rumah kayu tua yang sunyi, jauh dari pusat desa. Ketika ia masuk, ia hanya melihat kesederhanaan. Perabotan kayu, lantai yang dingin, dan jendela kecil yang menghadap ke hutan. Tidak ada wifi? Sialan, gumam Liang Kai kesal. Ia mencari sinyal, tetapi ponselnya hanya menampilkan ikon, tidak ada layanan. Liang Kai merasa terputus, terperangkap. Ia mencoba membaca dokumen yang ia selipkan dari kantor, tetapi kepalanya pening. Ia terlalu terbiasa dengan suara notifikasi, dering telepon, dan kegilaan kota. Keheningan desa Jing An terasa memekakkan telinga. Ia menghabiskan sisa hari dengan berjalan gelisah di sekitar halaman, mencoba mencari tempat yang familiar. Semua terasa asing, sunyi, dan tenang, semua hal yang ia anggap membosankan dan sia-sia. Saat senja mulai turun, ia berjalan tanpa tujuan ke arah hutan di belakang villa. Ia menemukan jalan setapak kecil yang membawanya ke padang rumput yang luas. Padang rumput itu indah. Rumputnya hijau pekat, bergelombang ditiup angin, dan di tengah-tengahnya, tegak berdiri sebuah pohon tua raksasa yang akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Di atasnya, langit terbentang biru cerah,
dengan awan putih tebal bergerak lambat, tertimpa cahaya keemasan senja. Liang Kai berhenti. Pemandangan itu begitu murni, begitu besar, sehingga ia merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak memikirkan Luminatek atau skandalnya. Ia hanya menatap pohon itu. Liang Kai kembali ke padang rumput itu keesokan paginya. Ia merasa tertarik pada pohon tua itu, seolah-olah pohon itu menawarkan perlindungan. Ia duduk bersandar di akarnya yang kokoh, mencoba memejamkan mata. Saat ia membuka mata, ia melihatnya. Seorang wanita sedang duduk beberapa meter darinya, menghadap pemandangan itu. Ia mengenakan pakaian yang longgar, tangannya sibuk memegang kuas dan palet. Di depannya berdiri kanvas kecil yang ia tutupi dengan warna-warna yang berani. Biru kobalt untuk langit, hijau tua untuk hutan. Itu adalah Anhua. Anhua terlihat begitu tenang, begitu fokus, seolah-olah ia adalah bagian dari pemandangan itu. Aura ketenangan yang memancar darinya membuat Liang Kai merasa sedikit cemas, karena ketenangan itu mengusik kegelisahannya. Liang Kai berdeham keras, berniat membuatnya terkejut dan pergi. Anhua tidak terkejut. Ia hanya mengangkat kepala dan tersenyum, senyum yang sederhana namun tulus, lalu kembali fokus pada lukisannya. Liang Kai, yang terbiasa dihormati dan ditakuti, merasa terabaikan. Ia merasa harus bicara. "Kau melukis setiap hari?" tanya Liang Kai, suaranya tajam. Anhua meletakkan kuasnya. Matanya yang gelap memandang Liang Kai dengan tenang. "Saya melukis saat saya punya waktu. Dan saat pohon ini memanggil," jawabnya. "Memanggil?" Liang Kai mencibir. Kedengarannya konyol. "Itu hanya pohon." Anhua mengangkat bahu, tanpa tersinggung. "Begitu. Tapi bagi saya, pohon ini adalah jangkar." Ia melihat semuanya, tetapi tidak pernah panik. Liang Kai terdiam. Kata-kata itu menusuk. Tidak pernah panik. Itulah yang ia rindukan. "Kau pendatang baru, Tuan?" "Saya jarang melihat wajah asing di padang rumput ini," tanya Anhua. "Aku hanya lewat. Mencari udara segar," jawab Liang Kai singkat, menghindari kontak mata. Anhua mengangguk. Ia tidak memaksa. Ia hanya menunjuk ke langit. "Langit hari ini indah, Tuan. Cobalah lihat. Jangan hanya melihat ke bawah." Liang Kai mendongak. Langitnya biru jernih, dengan gumpalan awan putih yang terasa lembut. Ia merasa terkejut oleh kejernihan itu, dan oleh fakta bahwa seorang asing telah mengajarinya cara melihat. Liang Kai tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena ia sibuk bekerja, melainkan karena ia terlalu banyak berpikir. Ia memikirkan skandal, ia memikirkan masa depannya, dan yang aneh, ia memikirkan pohon itu dan gadis yang melukisnya. Keesokan harinya, ia kembali ke padang rumput. Anhua sudah ada di sana. "Kau datang lagi," sapa Anhua, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Sepertinya pohon ini menyukai kehadiranmu, Tuan." "Aku datang karena bosan," bantah Liang Kai. Anhua hanya tersenyum. Ia membuka termos kecil. "Ini teh herbal. Ramuan untuk menenangkan pikiran yang terlalu berisik." Liang Kai ragu. Ia terbiasa dengan kopi double espresso yang kuat, bukan teh herbal di pinggir hutan. Namun, ia haus akan sesuatu yang berbeda. Ia menerima cangkir keramik kecil itu. Teh itu hangat, rasanya lembut dan sedikit manis, berbeda dengan minuman pahit yang menjadi kebiasaannya. Saat ia menyesapnya, ketegangan di bahunya terasa sedikit mengendur. "Tanganmu gemetar, Tuan," kata Anhua tanpa menatapnya, fokus pada kuasnya. Liang Kai refleks menyembunyikan tangannya. "Aku kelelahan. Dari perjalanan." "Bukan hanya perjalanan. Tapi lari," koreksi Anhua pelan. "Lari itu lebih melelahkan daripada berjalan. Kau mencoba melarikan diri dari dirimu sendiri." Kata-kata Anhua sangat tajam dan jujur, seperti sebilah pisau yang mengupas kebohongan yang ia coba sembunyikan. Liang Kai marah, tetapi tidak bisa membantah. "Kau tahu apa-apa tentang aku?" tantang Liang Kai. "Saya tahu tentang lukisan saya." Ketika seseorang melihat keindahan yang sama berulang kali, itu karena ada sesuatu yang indah di dalam dirinya, tapi ia terlalu takut untuk mengakuinya. Dan ketika seseorang selalu tegang,
Itu karena ia mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. An Hua menunjuk ke langit. Seperti angin. Kau tidak bisa menyuruh angin berhenti. Liang Kai terdiam lama. Ia meminum habis tehnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami, meskipun pemahaman itu datang dari seorang seniman desa yang tidak ia kenal. Ia merasa An Hua telah melihat menembus lapisan jas mahal dan gelar CEO-nya. Pada sore hari, Liang Kai memutuskan. Ia tidak bisa tinggal di villa sendirian. Keheningan itu mencekiknya. Ia butuh An Hua, atau setidaknya aura ketenangan yang ia bawa. Liang Kai mendatangi rumah teh An Hua. Rumah itu kecil, dengan interior kayu yang hangat, penuh aroma herbal dan teh yang menenangkan. An Hua melayani beberapa penduduk desa tua. Aku ingin menyewa kamar di sini, kata Liang Kai langsung, nadanya kembali menjadi perintah CEO. Berapa harganya? Aku akan bayar 2 kali lipat. An Hua menyajikan teh untuk seorang pelanggan tua sebelum menoleh pada Liang Kai. Maaf, Tuan. Kami tidak menyewakan kamar. Ini rumah keluarga. Aku butuh tempat yang tenang dan terpencil. Aku akan membayar 10 kali lipat. Aku hanya butuh tidur dan ketenangan. Aku akan bersikap sopan, aku janji, desak Liang Kai, menawarkan kartu nama palsu dengan identitas barunya. An Hua memandang kartu nama itu, lalu melihat mata Liang Kai yang memohon, di balik kepura-puraan arogansinya. Ia melihat kejujuran dalam kelelahan pria itu. Kami tidak butuh uang yang banyak, Tuan. Kami butuh ketenangan, ujar An Hua. Jika Tuan ingin tinggal, Tuan harus menghormati aturan desa Jing'an, tidak ada kebisingan, tidak ada panggilan telepon setelah jam 7 malam, dan tidak ada pemikiran tentang kekayaan dan kekuasaan di dalam rumah ini. Aku setuju, potong Liang Kai cepat. Dan satu lagi. Setiap pagi, Tuan harus membantu membersihkan halaman atau memotong kayu. Kami tidak menerima tamu yang hanya menyendiri dan merenung. Liang Kai, si CEO yang tak pernah melakukan pekerjaan kasar, terkejut. Tapi ia hanya mengangguk. Baik, aku akan memotong kayu. An Hua tersenyum. Selamat datang di rumah kami, Tuan. Tuan Liu, katanya, menggunakan nama palsu yang ia lihat di kartu nama. Malam itu, Liang Kai tidur di kamar kecil di lantai 2. Kamarnya menghadap ke pepohonan. Ia bisa mendengar suara serangga, bukan deru mobil. Ia merasa aneh, tidak nyaman, tapi untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidak mengalami serangan panik. Ia turun ke dapur dan melihat An Hua sedang meracik teh herbal di bawah cahaya lampu minyak yang lembut. Tidurlah, Tuan Liu. Besok kau harus membantu di kebun, kata An Hua. Liang Kai hanya memandanginya. Gadis ini, dengan cara yang tenang dan sederhana, telah berhasil mengambil kendali dari CEO yang paling berkuasa di Shanghai. Dan yang anehnya, Liang Kai membiarkannya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak membayar An Hua untuk kamar, ia membayar An Hua untuk kesempatan menemukan kembali jiwanya. Liang Kai telah berada di rumah teh An Hua selama 3 hari. Rutinitasnya kini bergeser drastis. Bangun pukul 6 pagi untuk membantu memotong kayu, yang ternyata sangat melelahkan, membantu membersihkan meja, lalu duduk sendirian, memaksakan diri untuk menikmati ketenangan. Ia membenci setiap menitnya. Tubuhnya terbiasa dengan adrenalina dan kecepatan. Keheningan ini terasa seperti siksaan. Namun, rasa penasaran terhadap An Hua dan janji untuk menjaga kesehatan fisiknya membuatnya bertahan. Malam keempat, krisis datang. Liang Kai bermimpi buruk tentang dewan direksi yang menudingnya, tentang saham yang anjlok, dan tentang suara-suara media yang memburunya. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar kencang hingga terasa sakit di dada. Ia melompat dari tempat tidur, tangannya secara naluriah mencari ponsel di nakas, ingin menelepon pengacara Zhang, ingin kembali mengendalikan situasi. Namun, ponselnya tetap mati, tanpa sinyal. Frustrasi dan ketakutan memuncak. Ia membanting bantal dan mulai mondar-mandir di kamar sempit itu. Suara kegaduhannya memecah keheningan rumah. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk pelan. Tuan Liu? Anda baik-baik saja? Suara An Hua terdengar tenang dari balik pintu. Liang Kai panik, takut terlihat lemah. Aku baik-baik saja.
Hanya butuh udara segar. An Hua membuka pintu perlahan, membawa lampu minyak kecil yang redup. Ia melihat wajah Liang Kai yang berkeringat, mata yang liar, dan tangannya yang gemetar. Itu bukan udara segar, kata An Hua lembut. Itu rasa takut yang terperangkap. Kau mencoba memenjarakan keteganganmu, tapi ia malah memberontak. Liang Kai ingin membentaknya, menyuruhnya pergi. Tapi tatapan tenang An Hua menahannya. Ikut saya, pinta An Hua. Ia membawa Liang Kai ke halaman belakang. Udara malam dingin, dipenuhi aroma daun basah. An Hua menyuruhnya duduk di bangku kayu. Tarik napas sedalam yang kau bisa. Tahan. Keluarkan perlahan, sambil membayangkan kau melepaskan satu persatu beban di bahumu, instruksi An Hua. Liang Kai, dengan enggan, mengikuti. Ia mengulangi proses itu hingga 5 kali. Debaran jantungnya mulai melambat. Liang Kai, panggil An Hua, menggunakan nama palsunya. Di sini, kau tidak perlu menjadi CEO atau pahlawan. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Jika kau takut, akui. Pohon tua itu tidak pernah menghakimimu. Liang Kai menoleh ke arah An Hua, matanya dipenuhi rasa bersalah. Aku benci rasa takut ini. Aku benci tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. An Hua hanya menyentuh bahunya sekilas, sentuhan singkat yang penuh kehangatan. Itulah indahnya. Kau akhirnya merasakan apa itu menjadi manusia. Jangan lari. Hadapi saja. Setelah sesi terapi singkat itu, Liang Kai kembali tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihat kegelapan di dalam dirinya, namun tidak lari. Hubungan mereka mulai bergeser. Sekarang, setiap pagi, setelah pekerjaan rumahnya selesai, An Hua akan membawa Liang Kai ke padang rumput di bawah pohon tua. Liang Kai selalu membawa dokumen kantor yang berhasil ia sembunyikan. Ia mencoba menyusun strategi balasan terhadap media. Namun, An Hua selalu mengganggu. Tuan Liu, lihat ke atas. Liang Kai mendengus. Aku sibuk, An Hua. Aku harus menyelesaikan ini. Apa yang kau selesaikan? Skandal itu? Kau hanya mengulang-ulang kekhawatiran yang sama. Itu tidak akan mengubah apapun sekarang. An Hua meletakkan palet catnya di pangkuan Liang Kai. Hari ini, kau akan melukis awan. Aku tidak bisa melukis, protes Liang Kai. Aku hanya bisa membaca laporan keuangan. Semua orang bisa. Ambil kuas itu. Jangan berpikir. Hanya ikuti matamu. Lihat bagaimana awan itu bergerak, berubah bentuk, dan menghilang. Itulah hidup, Tuan Liu. Liang Kai, merasa konyol dan kesal, memaksakan diri mengambil kuas. Ia mencoba mereplikasi awan kumulus yang besar. Hasilnya berantakan, warnanya salah, bentuknya tidak karuan. Kau mencoba membuat awan itu diam, kata An Hua, tersenyum. Kau mencoba mengontrolnya. Padahal, tugasmu hanya merekam momen itu. Terima saja bahwa awan itu akan berubah saat kau melukisnya. Pelajaran itu menampar Liang Kai. Ia menghabiskan hidupnya mencoba mengendalikan pasar, mengendalikan karyawan, mengendalikan hasil. Di sini, di bawah pohon, ia tidak bisa mengendalikan kuas atau awan. Hari-hari berikutnya, melukis awan menjadi ritual. Liang Kai menjadi sedikit lebih sabar, lebih fokus pada proses daripada hasil. Ia mulai memahami bahwa proses melihat, observasi, jauh lebih penting daripada proses menganalisis. Ia mulai bisa menertawakan lukisannya yang buruk. Kau semakin baik, puji An Hua suatu sore, saat senja mewarnai langit dengan oranye dan merah muda. Aku hanya mengikuti kata hatiku, bukan logikaku, jawab Liang Kai, matanya terpaku pada langit, bukan pada dokumen yang kini ia tinggalkan di rumah. Ia mulai melihat keindahan. Kedekatan mereka semakin tumbuh. Mereka kini sering berbagi cerita di sore hari. An Hua bercerita tentang filosofi teh, tentang kehidupan di desa yang mengajarkannya kesabaran. Liang Kai mulai menceritakan masa lalunya, bukan tentang CEO Lumina, tapi tentang dirinya yang ambisius, yang haus akan pengakuan sejak kecil, dan yang mengorbankan segalanya demi kesuksesan. Ia masih menyembunyikan skandalnya yang sebenarnya, hanya mengaku bahwa ia kelelahan kerja. Suatu sore,
An Hua sedang pergi ke pasar desa. Liang Kai, yang merasa bosan, membersihkan kamar An Hua, sebagai bagian dari kewajibannya. Ia menemukan tumpukan kanvas tersembunyi di bawah tempat tidur. Rasa ingin tahu menguasainya. Ia menarik tumpukan itu. Itu adalah lukisan-lukisan lama An Hua. Semuanya indah, penuh dengan pemandangan alam desa, tetapi ada satu tema yang sangat mencolok. Pohon tua itu selalu ada, dan di beberapa lukisan, ada sosok pria yang duduk di bawah pohon itu, membelakangi pelukis. Namun, di semua lukisan pohon tua itu, ada satu perbedaan minor yang menghancurkan. Di sudut-sudut kanvas lama, selalu ada nuansa hitam atau kelabu yang merusak kejernihan langit biru. Lukisan terbaru An Hua, terutama yang ia lukis sejak kedatangan Liang Kai, selalu berwarna biru jernih tanpa noda gelap. Di tumpukan paling bawah, ada sebuah sketsa wajah pria. Wajah itu familiar, terlihat tampan dan lembut, tetapi tatapannya sedih. Itu bukan Liang Kai. Liang Kai menyadari, An Hua juga membawa luka. Pohon tua itu, tempat ketenangan mereka, juga merupakan tempat kenangan menyakitkan bagi An Hua. Lukisan-lukisan kelabu itu adalah penderitaannya, dan ia berhasil melukis langit yang biru jernih sekarang. Saat An Hua kembali, Liang Kai segera menanyakan tentang lukisan-lukisan itu. An Hua terdiam sejenak. Mereka hanyalah masa lalu, Tuan Liu. Pria itu, dia adalah kakak saya. Dia meninggal di bawah pohon itu karena penyakit yang terlambat terdeteksi. Saya dulu melukis pohon itu untuk memarahi takdir. Tapi sekarang, ia tersenyum, saya melukisnya untuk merayakan bahwa hidup terus berjalan. Keterbukaan An Hua membuat Liang Kai malu karena menyembunyikan kebenaran besarnya. Ia menyadari bahwa An Hua adalah sosok yang kuat, yang telah melewati penderitaan dan memilih untuk hidup dengan keindahan. Romansa mereka kini diperkuat oleh rasa saling menghormati atas luka masing-masing. Tepat saat Liang Kai mulai menemukan kedamaian, masa lalunya menyerang. Pagi itu, saat Liang Kai sedang menyiram tanaman di halaman rumah teh, sebuah mobil SUV hitam mencolok memasuki desa Jing'an. Itu adalah mobil kota, kotor oleh debu perjalanan. Dari mobil itu, keluar Melin, mantan tunangan Liang Kai, seorang wanita ambisius dan eksekutif di perusahaan pesaing. Wajahnya keras, cemas, dan penuh riasan. Ia berhasil melacak Liang Kai melalui detail kecil yang ceroboh dari pengacara Zhang. Liang Kai, seru Melin, melangkah dengan high heels di jalan bebatuan. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau bersembunyi di tempat kumuh ini? Liang Kai membeku. Identitasnya terbongkar. Ia segera menoleh ke An Hua, yang sedang melayani pelanggan di dalam rumah teh, wajahnya tenang tapi matanya menunjukkan kehati-hatian. Melin, apa yang kau lakukan di sini? Pergi, desak Liang Kai, berusaha menjauhkan Melin dari rumah teh. Pergi? Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Media akan segera sampai. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi kau harus kembali untuk membersihkan nama. Dia bukan Liang Kai, potong An Hua, muncul di pintu. An Hua menatap Melin dengan tenang, memancarkan aura desa yang murni melawan aura kota yang tajam. Melin menoleh ke An Hua, menilai penampilannya yang sederhana dari atas ke bawah. Siapa kau? Pelayan di sini? Tuan Liu, jangan bercanda. Aku kenal suaraku. An Hua melangkah maju, tangannya menggenggam lengan Liang Kai dengan posesif. Anda salah orang. Dia Liu Ming, saudara jauh saya yang sedang pemulihan dari sakit parah. Kami membawanya ke sini untuk penyembuhan. Saya rasa Anda salah alamat. An Hua menatap Melin dengan tatapan yang penuh kepastian. Tatapan itu begitu tulus dan tegas sehingga Melin, yang terbiasa dengan kebohongan kota, goyah. Aku minta maaf, kata Melin, merasa canggung. Ia melihat wajah pucat Liang Kai dan tatapan protektif An Hua, dan ia mulai meragukan tebakannya. Aku salah. Ada kemiripan yang mencolok. Aku pergi. Melin segera masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Liang Kai berdiri tertegun. An Hua baru saja mempertaruhkan ketenangan hidupnya demi melindungi rahasia dan kelemahannya. Setelah mobil Melin menghilang, Liang Kai menatap An Hua. Kenapa kau melakukan itu? Kau berbohong. Itu bukan kebiasaanmu.
Saya berbohong untuk kebenaran, jawab An Hua, menarik Liang Kai kembali ke dalam rumah. Kebenaran adalah, kau belum siap kembali. Kebenaran adalah, orang-orang itu hanya akan memberimu lebih banyak racun. Saya harus melindungi ketenangan rumah ini, dan ketenanganmu. Liang Kai menarik An Hua ke pelukannya. Itu adalah pelukan yang canggung, namun penuh gairah. Itu bukan pelukan CEO yang mengambil keuntungan, itu adalah pelukan pria yang sangat berterima kasih. Terima kasih, An Hua, bisik Liang Kai. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu di sini. An Hua membalas pelukannya dengan lembut. Kau akan baik-baik saja, Liang Kai. Di sini, kau aman. Momen itu adalah titik balik. Liang Kai melepaskan semua kepura-puraannya. Malam itu, mereka duduk di bangku kayu dekat pohon tua, di bawah bintang-bintang yang sangat terang. Liang Kai akhirnya menceritakan seluruh kebenaran tentang skandal itu, manipulasi saham, kebohongan, dan bagaimana ia hampir menghancurkan perusahaan yang ia bangun. Aku takut, An Hua. Aku takut aku adalah orang jahat. Aku takut aku hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Aku Liang Kai, suaranya tercekat. An Hua mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah ia selesai, An Hua menyentuh pipinya yang dingin. Kau bukan orang jahat, Liang Kai. Kau hanya manusia yang tersesat oleh ambisi kota yang terlalu cepat, kata An Hua. Pohon besar ini butuh akar yang kuat untuk menahan badai, tetapi ia juga butuh cahaya. Kau hanya lupa mencari cahayamu. Saat senja menjadi malam, mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Romansa telah mekar. An Hua tidak jatuh cinta pada CEO yang kaya, tetapi pada pria yang rapuh. Liang Kai tidak jatuh cinta pada seniman yang menenangkan, tetapi pada wanita yang memberinya keberanian untuk melihat kelemahan dirinya. Mereka akhirnya berbagi ciuman yang lembut dan penuh janji, di bawah naungan pohon tua dan langit yang dipenuhi bintang. Masa tenang Liang Kai dan An Hua hanya berlangsung 2 minggu setelah ciuman pertama mereka. Keberadaan Liang Kai yang hilang mulai menarik perhatian serius di kota. Tekanan pada Lumina Tech mencapai puncaknya. Pagi itu, saat Liang Kai sedang menyapu halaman, dengan gerakan yang kini jauh lebih terampil, sebuah sepeda motor desa berhenti di depan rumah teh. Pengendara motor itu membawa sebuah paket tertutup rapat. Ini untuk Tuan Liu Ming, kata pengendara itu. Datang dari kota, dengan bayaran tinggi. Liang Kai membuka paket itu di kamarnya. Isinya adalah laptop satelit kecil, yang ditenagai oleh baterai darurat dan mampu menangkap sinyal terlemah. Bersamaan dengan itu, ada surat tulisan tangan dari pengacara Zhang. Liang Kai, situasi kritis. Tuduhan terhadapmu semakin kuat. Pemerintahan akan mulai membekukan asetmu minggu depan. Kita kehabisan waktu. Kau harus segera memutuskan strategi balasan atau menyerahkan diri. Aku mengirimkan perangkat ini agar kau bisa menerima laporan terbaru tanpa terlacak. Kembalilah. Lumina membutuhkanmu. Atau kau akan kehilangan segalanya. Liang Kai menyalakan laptop itu. Dalam hitungan detik, ia kembali tenggelam dalam grafik, laporan keuangan yang memerah, dan email penuh kepanikan. Ketegangan yang telah ia kubur dalam 2 minggu terakhir kembali menyeruak. Jantungnya berdebar keras. Ia menghabiskan sisa hari itu di kamar, mencoba menganalisis data. Ia kembali ke mode CEO, dingin, fokus, dan tidak terganggu. Ia mengabaikan panggilan An Hua untuk makan siang, ia mengabaikan senja di padang rumput. Saat malam tiba, An Hua mengetuk. Liang Kai, kau tidak makan. Ada apa? Liang Kai keluar dari kamarnya, wajahnya kembali mengenakan topeng arogansi kota. Ini bukan lagi urusanmu, An Hua. Aku harus bekerja. Perusahaanku sedang diambang kehancuran. Aku tidak punya waktu untuk melukis awan atau minum teh herbal. An Hua menatap laptop di tangan Liang Kai. Rasa kecewa dan sedih terlihat jelas di matanya. Kau sudah menemukan sinyal. Kau sudah menemukan jalan keluar. Tapi kau memilih untuk kembali ke labirin yang membuatmu sakit. Ini bukan labirin. Ini tanggung jawabku. Kau tidak mengerti. Kau hidup dalam damai di sini. Aku punya ratusan karyawan yang nasibnya bergantung padaku, balas Liang Kai tajam. An Hua mundur. Ia menyadari, cinta memang bisa tumbuh,
tetapi kebiasaan lama, kerja berlebihan, stres, ambisi, sulit dihilangkan. Malam itu, Anhua tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, meracik teh herbal dengan hati-hati. Ia tahu perpisahan sudah dekat. Liang Kai akhirnya keluar dari kamar pada jam 2 pagi, kelelahan. Ia melihat Anhua. "Anhua, aku butuh bantuanmu," kata Liang Kai. "Aku butuh sudut pandang yang jernih. Tapi jangan bicara tentang awan atau pohon. Bicaralah tentang angka. Apa yang harus kulakukan?" Anhua meletakkan cangkir teh. "Aku akan memberimu kejelasan, Liang Kai. Tapi bukan tentang angka." Anhua berjalan ke lemari kecil yang terkunci dan mengambil sebuah buku tabungan tua. "Kau pikir aku tidak mengerti bisnis? Kau pikir aku hanya tahu teh dan ket?" tanya Anhua, suaranya tenang tapi dingin. Anhua membuka buku tabungan itu. Liang Kai melihat nama perusahaan kota yang familiar, dengan saldo besar yang tercantum di sana. "Sebelum aku menjadi penjual teh dan seniman, aku adalah akuntan. Aku bekerja di kota selama 5 tahun, di perusahaan konsultan keuangan," ungkap Anhua. "Aku tahu persis bagaimana manipulasi saham bekerja. Aku tahu apa yang kau lakukan di Lumina." Liang Kai terkejut, merasa dikhianati dan dibohongi. "Kau berbohong kepadaku selama ini. Kau menyembunyikan identitasmu." "Aku tidak berbohong, Liang Kai. Aku memilih untuk tidak menyebutkan masa laluku. Masa lalu itu yang menyebabkan kakakku meninggal. Tekanan kerja, stres, gaya hidup cepat itu yang membunuhnya di bawah pohon tua itu. Aku kembali ke sini untuk menyembuhkan diriku sendiri dari racun kota." "Kau tahu kebenaran penuh tentang skandal itu dan kau tetap diam?" tanya Liang Kai, wajahnya kaku. "Aku diam karena aku tidak ingin kau menjadi kakakku. Aku diam karena aku ingin kau menemukan kedamaian sebelum kau menghancurkan dirimu. Aku diam, karena aku jatuh cinta pada pria yang lelah, bukan pada CEO yang korup," jawab Anhua, air mata menggenang di matanya. Kebenaran Anhua yang pahit menghancurkan dinding pertahanan Liang Kai. Ia merasa dirinya benar-benar telanjang. Ia menyadari bahwa Anhua lebih jujur daripada dirinya sendiri. "Aku harus kembali, Anhua. Aku harus menghadapinya. Untukmu, dan untuk diriku yang baru," ucap Liang Kai, suaranya penuh tekad. Keputusan Liang Kai untuk kembali sudah bulat, namun ia memutuskan untuk menghabiskan 1 hari terakhirnya di Jing'an. Sayangnya, musuhnya lebih cepat. Pagi itu, saat Anhua dan Liang Kai sedang merencanakan bagaimana mereka akan menjalani hubungan jarak jauh, 2 pria berbadan besar dan berpakaian serba hitam muncul di rumah teh. Mereka adalah anak buah dari Tuan Zhao, mantan rekan bisnis Liang Kai yang terlibat dalam skandal saham dan kini ingin membungkam Liang Kai. "Tuan Liang Kai," sapa salah satu pria itu dengan senyum dingin. "Tuan Zhao ingin Anda kembali. Ada kesepakatan yang perlu kita finalisasi, atau dia akan memastikan media menerima bukti baru yang akan membuat Anda dipenjara." Liang Kai melangkah maju, melindungi Anhua. "Aku bukan Liu Ming. Dan aku tidak akan tunduk pada ancamanmu." Pria itu menunjuk ke arah Anhua. "Gadis desa ini cantik. Sayang sekali jika rumah tehnya terbakar, atau pohon kesayangannya ditebang." Ancaman itu mengena. Liang Kai gemetar bukan karena takut dipenjara, melainkan karena keselamatan Anhua. Liang Kai tahu ia tidak bisa melawan secara fisik. Ia harus menggunakan otaknya. "Kalian tidak akan pernah bisa membawaku hidup-hidup ke Tuan Zhao," kata Liang Kai, berpura-pura tenang. "Dia akan membunuhku. Katakan padanya, aku akan menyerahkan diri ke polisi besok pagi. Dan jika aku dipenjara, semua buktinya akan kuserahkan ke media. Kalian hanya akan mengacaukan kesepakatannya." Pria itu ragu. Ancaman itu masuk akal. Tuan Zhao hanya ingin Liang Kai kembali untuk menandatangani dokumen pengalihan aset. "Baik," kata pria itu. "Kau punya waktu hingga matahari terbit. Jangan coba lari, atau desa ini yang akan menanggung akibatnya." Setelah mereka pergi, Anhua menatap Liang Kai dengan khawatir. "Kau tidak boleh menyerahkan diri. Mereka akan membunuhmu." "Aku harus," kata Liang Kai. "Tapi aku akan pergi dengan keunggulan. Aku punya 1 malam untuk menyusun strategi.
Kita akan menggunakan laptop satelit itu untuk mengirimkan bukti sebagian ke pengacara Zhang, sebagai asuransi. Malam itu adalah malam terpanjang bagi mereka. Mereka duduk di kamar Anhua, Liang Kai bekerja keras menyusun dokumen, dan Anhua menyiapkan teh herbal yang sangat kuat. Liang Kai melihat grafik di laptopnya. Situasi Lumina Tech memburuk, tetapi ia melihat celah. Jika ia menjual saham mayoritasnya, ia bisa mendapatkan dana besar untuk membayar kompensasi, tetapi ia akan kehilangan kendali atas perusahaan yang ia bangun. Aku harus menjual. Aku bisa melunasi hutang skandal itu, dan kita bisa hidup damai dengan uang sisa, kata Liang Kai. Apa yang akan terjadi pada Lumina? Tanya Anhua. Akan dibeli oleh pemegang saham lain. Mungkin Tuan Zhao. Tapi aku akan bebas. Anhua memegang tangan Liang Kai. Dulu, aku akan memintamu tinggal. Tapi sekarang, aku memintamu untuk melihat pohon itu. Kau kembali ke sini untuk menemukan akarmu, Liang Kai, bukan untuk mencabutnya. Apa maksudmu? Aku tahu kau mencintai Lumina. Itu bukan sekadar uang, itu adalah mimpimu. Jika kau menjualnya demi kedamaian, kau akan kembali merasa hampa. Kau akan kembali menjadi pria yang panik. Kau tidak kehilangan dirimu, kau hanya kehilangan kendali. Ambil kembali kendalimu. Bukan atas pasar, tapi atas dirimu sendiri. Anhua memberinya lukisan kecil yang baru ia selesaikan, lukisan pohon tua itu di bawah langit biru yang jernih. Lihatlah ini, kata Anhua. Pergi. Hadapi mereka, dan rebut kembali akarmu. Aku tidak butuh uang, aku butuh kau kembali sebagai Liang Kai yang utuh. Terinspirasi oleh kekuatan Anhua, Liang Kai membuat keputusan paling berisiko. Ia tidak akan menjual Lumina Tech. Ia akan kembali untuk melawan Tuan Zhao dan membersihkan namanya, mempertahankan perusahaannya, sambil mempertahankan nilai-nilai baru yang ia pelajari. Malam menjelang fajar. Udara dingin. Liang Kai berdiri di padang rumput, di bawah pohon tua. Ia telah mengirimkan file asuransi terakhir ke pengacara Zhang dan menyiapkan dirinya. Anhua berdiri di sampingnya, memegang termos teh. Aku akan kembali, Anhua, janji Liang Kai. Aku akan kembali ke tempat ini. Tidak peduli seberapa besar badai yang kuhadapi, aku akan memastikan Lumina Tech akan menjadi perusahaan yang menjunjung etika, perusahaan yang membuatku bangga. Aku akan menunggumu, kata Anhua. Aku akan melukis setiap hari, dan aku akan melukis langit yang jernih. Itu tandanya aku percaya padamu. Liang Kai mengambil lukisan kecil dari Anhua. Ini adalah jimatku. Ingatanku tentang kejernihan. Terima kasih. Ia memeluk Anhua erat, sebuah pelukan perpisahan yang terasa seperti janji abadi. Ini bukan perpisahan, melainkan janji untuk reuni. Saat matahari terbit, Liang Kai berjalan ke jalan setapak, di mana mobil sedan yang disewa pengacara Zhang diam-diam menunggunya. Ia meninggalkan desa Jing'an. Ia meninggalkan nama palsunya, Liu Ming. Ia kembali sebagai Liang Kai yang baru, seorang CEO yang kini tahu nilai keheningan. Anhua berdiri di padang rumput, melihat bayangan Liang Kai menjal. Ia mengambil kuasnya, menatap pohon tua itu, dan mulai melukis, langit biru cerah, awan putih tebal, dan di sudut, ia menambahkan detail, dua akar yang baru saja tumbuh berdampingan. Setelah konferensi pers, pertarungan sesungguhnya terjadi di ruang sidang dan ruang rapat dewan. Liang Kai kini menghadapi Tuan Zhao dengan tenang, tidak emosional. Ia tidak lagi terintimidasi oleh permainan kekuasaan. Ia teringat pelajaran Anhua, jangan mencoba mengontrol angin, hanya rekam momennya. Liang Kai menggunakan filosofi ini. Ia tidak mencoba mengontrol setiap reaksi Tuan Zhao, tetapi ia secara strategis membuka data audit yang telah lama disembunyikan. Ia menunjukkan kepada Dewan Direksi bahwa Tuan Zhao telah melakukan investasi berisiko tinggi yang merugikan Lumina, yang ia lakukan untuk menutupi kelemahan tersebut. Keputusan Tuan Zhao adalah hasil dari ketamakan, bukan strategi. Saya akui saya ceroboh, tapi saya tidak pernah korup, tegas Liang Kai di depan Dewan. Kemenangan ini terasa berbeda. Liang Kai merasa puas karena ia menang dengan etika, bukan dengan tipu daya.
Ia menyingkirkan semua orang yang terlibat dalam budaya bisnis beracun dan membangun tim inti baru yang ia percaya. Setelah pertarungan panjang yang melelahkan, Tuan Zhao dijatuhi hukuman, dan nama Liang Kai benar-benar bersih. Saham Lumina Tech melonjak, tidak hanya karena kemenangan di pengadilan, tetapi karena investor percaya pada integritas CEO yang baru dan transparan. Liang Kai berhasil mempertahankan Lumina Tech. Ia memenangkan kembali perusahaannya, tetapi ia tahu, ia memenangkan pertempuran jiwanya di desa Jing'an. Meskipun telah kembali menduduki kursinya sebagai CEO, prioritas Liang Kai telah berubah. Ruang kerjanya tidak lagi dipenuhi grafik kekalahan. Ada lukisan kecil Anhua, pohon tua di bawah langit biru, yang ia letakkan di meja, sebagai jangkar visualnya. Keputusan bisnis pertamanya adalah mendirikan Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Desa Jing'an. Ia mengalokasikan sejumlah besar dana pribadinya dan dana CSR Lumina Tech untuk inisiatif ini. Tujuannya, melindungi padang rumput dan hutan di desa Jing'an, memodernisasi sekolah desa, dan membantu petani lokal menjual produk teh herbal mereka secara daring melalui platform Lumina. Ketika Rina, sekretaris barunya, setelah ia memecat sekretaris lama yang bekerja untuk Tuan Zhao, bertanya mengapa ia menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk desa kecil, Liang Kai menjawab dengan tenang, "Aku tidak menginvestasikan uang, Rina. Aku berinvestasi pada keseimbangan. Tempat itu menyelamatkan hidupku. Kini, aku melindunginya." Inisiatif ini bukan hanya amal. Itu adalah strategi. Lumina Tech segera dikenal sebagai perusahaan yang memiliki hati, bukan hanya otak. Brand value mereka meroket. Liang Kai kini bekerja secara berbeda. Ia mendelegasikan lebih banyak, fokus pada visi jangka panjang, dan memastikan karyawannya memiliki waktu istirahat yang cukup. Ia tidak lagi bekerja 18 jam sehari. Ia memberi waktu bagi dirinya sendiri, karena ia tahu, kejernihan pikiran lebih berharga daripada waktu yang dipaksakan. Meskipun ia sukses, ia merasa ada yang kurang. Ia sering menelepon Anhua, tetapi percakapan mereka selalu singkat dan berhati-hati. "Langit di sini hari ini sangat biru, Liang Kai. Lukisanku sudah hampir penuh," kata Anhua suatu malam. "Bagus," jawab Liang Kai. "Aku sudah menyelesaikan lukisanku di sini. Aku sudah membersihkan kekacauan." Ia tahu sudah waktunya. Janji harus dipenuhi. Liang Kai mengambil keputusan yang mengejutkan Dewan Direksi, cuti selama seminggu penuh tanpa alasan. Ia menolak semua panggilan dan rapat. Ia tidak menggunakan jet pribadi. Ia naik kereta api, sama seperti saat ia melarikan diri pertama kali, tetapi kali ini, ia membawa hati yang ringan. Di ranselnya, ia membawa kotak beludru kecil dan bukannya laptop satelit. Ia tiba di desa Jing'an pada sore hari. Udara sejuk dan aroma dedaunan segar langsung menyambutnya. Ia berjalan langsung ke rumah teh Anhua. Anhua sedang duduk di teras, memilah daun teh. Ia mendongak, dan kuas di tangannya terjatuh. Wajahnya bersinar karena kelegaan dan kebahagiaan. "Liang Kai," bisiknya, "berdiri." Liang Kai tersenyum, bukan senyum CEO, melainkan senyum Liu Ming. Ia tidak segera memeluknya. Ia melihat sekeliling. Rumah teh itu ramai, anak-anak desa belajar menggunakan laptop yang disumbangkan Lumina, dan hutan di belakang rumah terlihat lebih terawat. "Kau menjaga semuanya dengan baik," puji Liang Kai. "Aku menjaga janji. Bagaimana denganmu? Kau sudah membersihkan namamu?" tanya Anhua. "Sudah. Aku memenangkan pertempuran. Tapi aku tahu, aku memenangkan perang di sini bersamamu." Liang Kai membawa Anhua ke padang rumput. Pohon tua itu berdiri tegak, akarnya kokoh. Itu adalah tempat di mana mereka pertama kali bertemu, pertama kali bertengkar, dan pertama kali saling melindungi. Liang Kai mengeluarkan lukisan kecil Anhua dari saku dalam jasnya. Lukisan yang ia gunakan sebagai jimat. "Ini membawaku kembali ke kebenaran setiap kali aku tersesat di kota." Anhua memberinya sebuah kanvas besar yang ditutupi kain. "Dan ini adalah lukisan terakhir yang aku selesaikan untukmu." Anhua membuka kain itu. Itu adalah lukisan pohon tua itu di bawah langit biru yang paling sempurna, penuh dengan detail hijau lebat, dengan awan putih yang terasa hidup. Di dasar pohon, ia melukis dua sosok,
duduk berdampingan, melihat ke kejauhan. Liang Kai terharu. Ia meletakkan lukisan itu di rumput, mengambil kotak beludru kecil dari ranselnya, dan berlutut di depan Anhua. Anhua, kau adalah akarku, kejernihanku, dan cahayaku. Aku tidak butuh Lumina Tech untuk bahagia. Aku butuh kau. Maukah kau menikahiku, dan menjadi jangkar dalam hidupku, di bawah pohon ini, untuk selamanya? Air mata Anhua menetes. Ya, Liang Kai. Ya. Setahun kemudian, pernikahan Liang Kai dan Anhua diadakan sederhana, di padang rumput desa Jing'an, di bawah pohon tua yang kini dihormati sebagai simbol pelestarian. Para direktur dan tokoh penting bisnis hadir, tetapi suasananya damai, dihiasi senandung desa dan aroma teh herbal. Liang Kai sekarang bekerja dari sebuah studio kecil yang ia bangun di sebelah rumah teh. Ia tetap menjabat sebagai CEO Lumina, tetapi ia hanya menghabiskan 1 minggu setiap bulan di kota. Sisanya, ia mengendalikan perusahaan dari jauh, menggunakan teknologi untuk memimpin dengan tenang. Keseimbangan hidupnya sempurna. Pada resepsi, Liang Kai menarik Anhua ke bawah pohon tua. Mereka melihat ke atas, ke langit biru, tempat awan putih berarak perlahan. Dulu, aku panik setiap kali melihat awan bergerak. Aku ingin mengontrolnya, bisik Liang Kai, memeluk istrinya. Dan sekarang, tanya Anhua. Sekarang, aku tahu tugas kita bukan mengontrol langit. Tugas kita hanya memastikan akar kita kuat, dan langit di atas kita tetap jernih, jawab Liang Kai. Lumina Tech terus berkembang pesat, didorong oleh etika dan inovasi yang berakar pada filosofi desa Jing'an. Kisah Liang Kai dan Anhua menjadi legenda di dunia bisnis. Kisah tentang CEO yang menemukan keberuntungan sejati saat ia belajar melambat dan menghargai kejernihan. Mereka berdua duduk di sana, membiarkan senja datang. Cahaya keemasan menyelimuti padang rumput, membuat setiap helai rumput terlihat berharga. Liang Kai, si CEO yang pernah kehilangan segalanya, kini memiliki kekayaan yang tak ternilai, cinta, kedamaian, dan pandangan yang jernih. Akhirnya, Liang Kai menemukan akar sejati, dan Anhua mendapatkan kembali cintanya. Sebuah kisah bahwa ketenangan adalah kekayaan tertinggi. Menurutmu, apakah Liang Kai akan tetap bertahan di kota jika ia tidak bertemu Anhua? Ayo berikan komentarmu. Jika kamu suka healing romance, ketik pohon. Jika kamu ingin Liang Kai tetap CEO yang dingin, ketik pemandangan kota 2. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.